akhirnya bisa bangun sekolah TK di Tujuannya mewujudkan mimpi yang sudah lama terkubur. Karena memang dari dulu pengen banget punya sekolah. Ya walaupun sebelumnya udah ada, cuman pengen nerusin lagi yang seharusnya saya nggak ada di depan ya. Iya, sebenarnya ICIS itu ada di pesantren Mas Nova, tapi kadang-kadang dia selalu bilang saya nggak mau muncul gitu. Nah, ketika di TK Maha ini dia juga mengatakan orang jangan tahu bahwa saya ada di sini gitu. Cuman saya katakan nggak apa-apa, ini kan cita-citanya ICIS gitu. Sehingga ya alhamdulillah akhirnya kita munculkan gitu. Mudah-mudahan amin. Karena memang dari dulu dari Mbok punya anak kecil juga Dia kan masuk. Babysitternya anak saya. Babysitter, jadi di rumah yang sekarang Gratis itu loh, babysitter juga gratis. ada beberapa playground juga di rumah, dan dari Iya. dulu emang pengen sih ngumpulin anak-anak. ICIS tuh hobinya, kalau di rumahnya kan kita tahu dia punya TK sendiri ya sebenarnya ya, playground sendiri maksudnya. Terus dia punya hobi tuh suka banget beli mainan teman-teman semua. Jadi setiap kali beliau ICIS ini pergi ke mall, pasti yang dibeli tuh mainan, dan dia tumpuk mainan itu di rumah. Dan alhamdulillah manfaat juga karena di TK ini mainan ICIS di rumah bawain semuanya ke sini gitu. Jadi kita nggak perlu beli terlalu banyak karena mainan ICIS sendiri di rumah udah banyak banget. Ya itulah kecintaan dia terhadap anak. Jadi berdiri di atas berapa? Ya tadinya berapa ya? 950. Ya untuk TK doakan ini sekarang berdiri di atas sana 950 meter persegi. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan mudah-mudahan ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Kak Cis, karena nanti mau ngisi kelas kreator ya, mungkin tadi kan lebih ditekan ke mental, mungkin ada standar kurikulum atau persiapan Kak Cis sendiri nggak sih nanti? Kalau untuk kurikulum ada orang kurikulumnya sendiri nanti akan menjelaskan. Tapi kalau untuk ICIS sendiri, ICIS nggak tiap hari mengajar teman-teman semua. ICIS menjadi guru tamu gitu ya, guru di waktu-waktu tertentu untuk memperkenalkan anak tentang konten kreator. Itu bukan berarti anak kecil kan nggak mungkin ngedit dan segala macam ya. Kita akan melatih dia untuk bisa lebih pandai dalam berbicara, lebih percaya diri dalam berbicara begitu. Untuk kurikulum sendiri kita ada orang kurikulum yang mungkin nanti bisa di teman-teman yang tertarik ya, nanti bisa diinformasikan secara private ya mengenai kurikulum yang ada di anak usia ini. Kalau TK sendiri kan mungkin nggak murah. Iya dong. Terus kayak misalnya emang tabungan dari mungkin teman karena gitu ya di sama lihat Cis gimana? Bangun sekolah kan nggak murah Cis. Gimana Cis? emang tabungan dari awal tuh gimana sih kan mungkin? Ya Iya, insya Allah alhamdulillah. kalau Alhamdulillah. ada niat baik ada jalan. Ini foundernya. Ini yang founder. Itulah pokoknya. Alhamdulillah. Doain aja semoga ada rezekinya insya Allah. Amin. Jika mungkin misalnya ratusan juta lebih kan? Teman-teman boleh mengira-ngira. Ya doain lah semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga bisa terus buat sekolah. Jadi apa nanti fokusnya di sini terus selamanya? Enggak juga, Enggak karena dong. kan saya memang ngurus anak juga. Mona juga ada sekolah di beberapa titik, termasuk di sini seminggu sekali, seminggu dua kali. Jadi memang kita muter rolling kerja juga. Jadi ya mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali, atau sebulan sekali saya main di sini. Udah ada gambaran apa nih? Saya belum gambar apa-apa sih. Mau gambar apa? Melakukan kreativitas anak. Oh ya ada. Sedikit banyak ada, terutama tentang kepercayaan diri. Sebenarnya anak-anak dilatih untuk bisa ngomong sih sebenarnya. Berbicara. Maksudnya public speaking ya, berbicara di depan kamera, berbicara di depan umum gitu. Itu kan yang kadang-kadang nggak semua anak berani ya. Kadang-kadang pemalu. Nah itu kita akan latih public speaking ya insya Allah supaya terbiasa untuk bicara di depan kamera, nggak demam panggung ketika di depan orang banyak. Seperti itu. Ici sama Prof, ini kan Ustazah Oki bakalan tinggal di Mesir. Amin. Nah, gimana nih menghadapi tantangan tanpa seorang figur Ustazah Oki? Baik. Insya Allah kalau Allah izinkan kami kan akan pergi haji. Saya Ricis Bunda sendiri akan pergi haji insya Allah di tanggal 12 Juni nanti insya Allah. Setelah haji memang saya akan rencananya akan melanjutkan sekolah dan pindah ke Mesir insya Allah bersama dengan anak-anak. Tapi bukan berarti saya pergi ke Mesir sekolah tidak berjalan. Oleh karena itu kami antisipasi dengan memilih orang-orang di belakang layar yang bisa terus menjalankan sekolah ini, yaitu dengan memilih orang-orang berpengalaman di bidangnya. Jadi tadi kata Ketua Yayasan ya Pak Dirgantara bahwa sudah ada orang-orang yang memang puluhan tahun sudah punya pengalaman dalam mengelola TK-TK sebelumnya, sehingga kolaborasi itu penting. Jadi ada ataupun tidak ada saya di Indonesia, sekolah itu tetap berjalan karena sistemnya sudah ada insya Allah, kurikulumnya sudah ada dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman seperti itu insya Allah. Mungkin kalau misalnya pergi ke Mesir sekolah ada dibutuhkan sama orang-orang yang punya kemampuan. Betul. Ici sendiri ditinggal sama Kak Oki, nantinya gimana ini pegangannya gimana Ici mungkin?
Iya, silakan Cis. Saya kan nggak pergi ke Mesir, bukan nggak balik-balik teman-teman semua. Sebulan sekali. Iya, insya Allah kalau ada rezeki kan anak saya masih di sini, setengah anak saya ada di sini gitu. Dan segala macam pekerjaan, pesantren dan segala macam masih ada di sini. Jadi memang rencananya kalau Allah berikan rezeki, memang ada di Mesir, tapi kan akan bolak-balik insya Allah di Indonesia gitu. Jadi bukan selamanya nggak balik-balik. Seperti itu. Gimana Cis perasaannya? Sana nggak hidupnya? Itu kamu serius? Saya kerja. Dia kerja. Saya kerja, saya Gimana perasaannya di ngurus sana? sekolah, ngurus anak, ngurus rumah. Jadi kalau misalnya mau ikut Uma ya pikir-pikir dulu lah. Karena kesana juga nggak ada kegiatan, kesana ngapain? Iya, kalau kita kan sekolah belajar. Iya, jadi ya kalau dibilang nyusul belum ada gambaran. Nyusul itu aja liburan, main ke rumah ya ntar ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti saya gambar dulu. Gimana tinggal rumah nanti mungkin. Rasanya gimana di rumah? Biasa aja. Kami sering tinggal. Kami ini udah sering malah kemana-mana gitu. Udah sering ditinggal. Ici sudah saya tinggal dari umur 10 tahun kan. Waktu itu dia di Batam, saya di Jakarta gitu. Terus kita bertemu lagi, terus kita berpisah lagi gitu. Hari itu ini kan baru pertama kali masuk ke dunia pendidikan seperti ini. Apalagi kamu mungkin waktu dulu sarjana mungkin menimpa sarjana segala macam butuh proses yang panjang gitu. Seperti apa sih Kak Ricis ini? Dia ilmu komunikasi nih, jadi mudah-mudahan bisa ditularkan kepada anak-anak. Ya merupakan salah satu tantangan juga. Cuman saya selalu ingat kata Uma, nggak boleh ada kata nggak bisa. Jadi selagi ada tenaga harus diselesaikan. Yang mungkin jadi motivasi kamu juga mengaplikasikan Ricis ini mungkin menjadi amal jariah juga. Amin, mudah-mudahan. Ya kita Amin. ke depannya. Amin, amin, amin. Yang jelas dia happy karena ini cita-citanya yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia selalu bilang, kapan sih sekolahnya, kapan sih sekolahnya, kapan sih sekolahnya gitu. Cuman kan untuk membuat sekolah kan memang perlu perencanaan matang, perlu orang-orang yang kita siapkan. Nah, alhamdulillah Allah rezekikan ada orang-orang yang luar biasa yang bantu kita ya pada Dirgantara sehingga sekolah ini alhamdulillah bisa dilaunchingkan dan tahun ajaran baru ini kita sudah buka. Masya Allah. Jangan lupa daftar ya. Jangan lupa daftar. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama sih mungkin dari pencarian, apakah ini ngebangun sendiri ataukah mungkin udah ada terus direnovasi atau seperti apa? Iya, ini dibangun dari yang tadinya nggak berbentuk ya dibangun jadinya alhamdulillah gitu. Berapa lama prosesnya? Berapa lama ya sebenarnya sebelum jadi seperti ini kita tuh udah beroperasi dari setahun yang lalu sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu sampai akhirnya jadi seperti ini. Tapi ini pun masih terus dalam tahapan renovasi ya, dalam artian masih terus kita benahi supaya nanti bulan Juli itu udah siap dengan gedung yang baik untuk menyambut anak-anak gitu. Biaya sendiri kok. Biayanya silahkan menuju ke meja pendaftaran untuk Pak. anak-anak yang mendaftar. Untuk seragamnya sendiri kan di. Ini pertanyaan terakhir ya, itu Icis cabut ya. Untuk seragamnya sendiri kan di Raja Khusus ini ada desainer khusus atau memang dari Desainer? Iya, desainer khusus atau memang Oke. dari Oke, untuk desain di sekolah ini nanti Icis akan nanggapin. Pertama, desain baju karena saya memang jualan baju ya, teman-teman semua. Jadi memang kita mendesain baju. Maksudnya itu kenapa harus pusing-pusing keluar gitu? Kita sendiri, karena kan kita punya ada usaha lain gitu ya. Bahwa kita sendiri sudah punya tim ya untuk mendesain baju. Kita berharap baju yang dipakai anak-anak tuh nyaman dan juga bagus dipakainya, bagus seperti baju yang kita pakai pada hari ini gitu ya. Untuk baju memang dari kita sendiri, akhirnya kita berpikir kayaknya bajunya harus begini. Kedua, desain logo juga dari kita sendiri, kita mikir nih logonya gimana gitu ya. Akhirnya kita buat, memang logonya kalau teman-teman lihat ini ada perpaduan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Di situ ada tulisan Madrasatul Huffaz ya, jadi sekolah Quran, sekolah menghafalkan Quran. Karena sebenarnya di TK Maha ini kita juga berfokus kepada penghafalan Quran. Kemudian Islamic School bahasa Inggris, dan kemudian anak usia dini. Kenapa kita nggak pakai nama preschool, kita pakai nama anak usia dini supaya ada bahasa Indonesianya. Karena di sekolah ini kita tekankan bilingual bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi dari logo sendiri sudah tercermin. Jadi kalau ada guru-guru kita dari Arab gitu ya, udah ngerti, oh Madrasatul Huffaz, udah pakai bahasa Arab. Guru kita datang dari yang berbahasa Inggris, ada Islamic School yang bahasa Indonesia, kita pakai sama anak usia dini. Jadi dari logo memang kita pikirin, sampai warna-warna logo kita pikirin. Kemudian sampai tata kelas juga kita pikirin, dan Ricis juga turun langsung. Ricis kemarin mengkader guru-guru sebenarnya. Jadi coba dijelaskan kepada kita. Saya lagi. Kenapa Ricis? Saya lagi bukan hanya sekedar, jadi dia diam aja loh padahal.
Jadi dia nggak hanya ngajar anak-anak, karena kemarin kita udah mulai kelas trial ya, tapi dia juga mengkader guru. Kenapa, Cis? Guru-guru juga dikader. Ini kan banyak yang nggak tahu. Gimana? Karena kan di sini kan gurunya mayoritas adalah dari Santri Masker Hufat dan juga kita ambil guru-guru dari luar. Insya Allah bulan Juli sudah ada guru-guru dari luar, insya Allah. Kita sama-sama menyatukan kepala supaya satu visi misi. Gimana caranya bisa membentuk karakter anak sebaik yang kita bisa. Ya, jadi tuh alhamdulillah seorang ibu jadi udah ada sedikit gambaran ya untuk mengurusi anak-anak usia dini. Ricis,